Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sobat semua, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sobat semua, pada kesempatan kali ini kita sudah selesai melaksanakan puasa di bulan Ramadan ya, pada tahun ini. Namun demikian kita masih ada kesempatan untuk melaksanakan puasa sunnah, yaitu ada puasa Syawal 6 hari. Mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan puasa Senin Kamis, puasa Yaumil Bid, dan lain sebagainya. Atau mungkin yang bersedia puasa Daud bisa melaksanakannya. Nah, kenapa saya berkata demikian? Karena materi kita kali ini memang ada kaitannya dengan puasa. Terutama saat ini masih di era masa pandemi COVID-19. Dan melalui materi ini, slide-slide ini, saya akan menyampaikan kenapa puasa itu penting dan bisa mencegah terjadinya infeksi virus corona di dalam tubuh kita. Oke, sobat semua, langsung saja ya kita ikuti materi ini. Kita ambil slide. Ya, yang saya ambil sebenarnya ini sudah saya sampaikan pada peserta Prolanis Klinik Pratama Modern Sehat beberapa waktu yang lalu. Namun tidak mengapa, ini kita sampaikan hari ini, yang mana ini nanti akan kita share di YouTube supaya sobat-sobat semua bisa melihatnya kembali. Oke, seperti yang kita ketahui, novel coronavirus itu adalah virus varian baru penyebab penyakit saluran pernapasan. Virus ini pertama ditemukan di daerah Wuhan, Cina. Dan virus ini adalah satu keluarga dengan SARS dan MERS. Kemudian, apa itu virus? Ya, virus corona adalah tipe virus zoonosis yang ditularkan dari hewan ke manusia dan sebaliknya. Bisa menyebabkan gejala seperti flu ringan hingga parah. Contohnya yang dulu ya, ada SARS tahun 2003 dan juga ada MERS ya, sekitar tahun 2016-an ya. MERS ini di Arab Saudi begitu. Gejalanya gangguan napas, demam, batuk, napas pendek, susah napas, kemudian bisa menyebabkan pneumonia dan sindrom napas akut. Juga bisa menyebabkan gagal ginjal dan ARDS sehingga terjadi kematian. Ya, sebelum kita masuk ke sana, karena nanti ini hubungannya dengan pengaruh puasa terhadap pencegahan infeksi COVID ini, jadi kita harus mengenal dulu biologi kita ya, supaya nanti nggak bingung kenapa kok puasa hubungannya dengan virus bisa mencegah itu. Nah, kita harus tahu dulu biologinya, biomolekulernya ya. Sehingga dengan kita mengetahui biologinya ya,
molekulnya atau bentuk selnya, nanti kita akan tahu, oh ini toh jalan ceritanya. Kenapa puasa kok bisa mencegah terjadinya infeksi virus corona. Oke. Ini adalah gambaran sel manusia, ya, sel manusia. Jadi ini kita ambil satu sel, kemudian kita lihat susunan-susunannya, ini ada organel-organel. Ya. Di sini ada cairan sitoplasma. Ya. Jadi ini tempat beradanya organel-organel ini di antara sitoplasma. Ya. Ya, macam cairan di dalam sel. Ya. Ini yang warna abu-abu ini sitoplasma. Ya. Kemudian ini dikelilingi oleh membran sel. Nah, ini yang warnanya kuning agak coklat ini. Jadi yang mengelilingi sel ini membran sel. Ini untuk melindungi di dalam sel itu supaya tidak rusak. Kemudian ini ada mitokondria. Mitokondria ini adalah tempat untuk memproduksi energi. Jadi ciri khas makhluk hidup ya, itu bahwa ini adalah makhluk hidup, sel ini makhluk hidup. Itu di sini ada produksi energi. Jadi nanti pembuatan ATP, energi itu bentuknya ATP, ya, adenin trifosfat. Ini di sini dibentuk di sini. Nah ini nanti bahan bakunya itu bisa dari glukosa ataupun asam amino dan fatty acid, ya, asam lemak bebas. Nah, di sini nanti semuanya akan dirubah menjadi asetil-CoA. Nah, asetil-CoA inilah nanti sebagai bahan untuk menghasilkan ATP itu. ATP ini digunakan untuk energi. Jadi di sini fungsi kita bisa bergerak, kita bisa berlari, bernapas, jantung berdetak, napas paru-paru mengembang itu ini karena ada energi, produk energi di sini. Virus tidak ada ini, makanya virus dikatakan bukan makhluk hidup karena tidak ada sumber energi. Kemudian ini ada lisosom ya, lisosom ini ya seperti pipa ini. Lisosom ini adalah tempat penghancuran zat-zat yang tidak berguna atau tidak dibutuhkan sel ya. Termasuk di sini nanti virus itu nanti akan dihancurkan di sini ya, didegradasi di sini. Termasuk virus corona nanti akan didegradasi di sini. Nah, nanti prosesnya bagaimana nanti kita jelaskan. Kemudian ini ada ribosom. Nah, ribosom ini adalah tempat untuk memproduksi dari apa fungsi sel ini. Jadi ini mesin ini tinggal menjalankan perintah nanti dari DNA ini, dari DNA. Nah, kita terangkan DNA dulu lah. Jadi ini inti sel ya, inti sel. Inti sel ini berisi dari DNA dan juga RNA. Jadi DNA ini ibaratnya sebagai buku besarnya sel itu. Jadi sel itu berfungsi sebagai apa? Di sini ada blueprint-nya ya di DNA itu. Jadi DNA itu semacam kumpulan dari nukleotid ya, dari purin pirimidin ya, yang mana itu susunannya terbuat dari asam amino dan juga lemak dan juga dengan bantuan glukosa. Jadi DNA itu berisi kode-kode, ada adenin, ada timin, ada guanin, ada sitosin, itu berisi kode-kode. Nah, kode-kode ini yang nanti yang menyimpan daripada blueprint, ya, blueprint sehingga fungsi itu berfungsi sebagai apa, misalkan sel pankreas ya, berfungsi untuk memproduksi insulin. Ya.
DNA. Kemudian di sini ada RNA. RNA itu adalah sebagai surat perintah kerja. Artinya ini berisi surat, yang surat ini merupakan copy paste dari blueprint tadi, dari DNA tadi, ya. Kemudian di copy paste oleh RNA. Ya, kalau DNA tadi adalah rantainya ganda ya, kalau RNA itu tunggal ya. Dia mengcopy paste dari blueprintnya DNA. Kemudian RNA ini melalui nukleofor keluar, ya, nanti menuju ribosom ini. Jadi RNA tadi membawa surat perintah kerja dari DNA, artinya SPK, SPK dari DNA. Kalau dia sel insulin, maka dia membawa surat perintah kerja untuk memproduksi insulin. Maka nanti RNA akan keluar melalui nukleofor atau semacam lubang lah di membran nukleus ini, kemudian dibawa ke ribosom. Ribosom ini adalah tempat atau merupakan pabriknya sel. Pabriknya sel untuk memproduksi sesuatu apa yang diperintahkan oleh blueprintnya, oleh DNA-nya. Ya. Kalau ini misalkan ya sel pankreas, ya berarti ribosom ini akan menjalankan perintah dari RNA tadi untuk memproduksi insulin. Maka di ribosom ini nanti ada asam amino, ya, kemudian dijahit, nah istilahnya dijahit sehingga menimbul terbentuklah semacam nukleotid. Kemudian protein-protein yang sudah terbentuk tadi, ya, itu akan disempurnakan oleh endoplasmic reticulum. Ya. Istilahnya Mas Bobi itu ditekuk-tekuk. Ya, ditekuk-tekuk. Ya. Kemudian nanti oleh Pak Golgi, ya, badan Golgi nanti akan difungsikan. Kalau tadi terbentuknya untuk produksi insulin, berarti difungsikan sebagai insulin. Nah, ini adalah organel-organel di dalam sel itu sendiri. Ya. Jadi, ulangi ya, ada sitoplasma, cairan, ya, cairan tempat organel-organel ini berada, ada membran yang melingkupi, ya, mitokondria itu untuk produk energi, nukleus ini berisi DNA, dan RNA yang berisi dari blueprint dari fungsi sel itu. Kemudian ada lisosom, ini tempat penghancuran zat-zat yang tidak berguna. Ribosom ini untuk memproduksi sesuatu sesuai dengan fungsi sel itu. Kemudian retikulum endoplasmik ini yang menyempurnakan dari produk tadi dan disempurnakan lagi oleh badan Golgi. Ya, itu gambaran sel manusia. Sudah paham ya dari sini? Saya nggak usah dihafal, tapi yang penting mengerti aja. Ini pelajaran biologi waktu kita di SMP, ya SMP mungkin sampai SMA. Ini untuk membuka memori lagi. Kalau ini adalah virus. Ya. Kalau dari tadi kan sel tampak dia makhluk hidup karena memiliki produk energi, ya, memiliki mesin memproduksi enzim atau hormon, ya, dan sebagainya. Jadi dia hidup, ada proses di situ. Kalau virus hanya seperti ini, virus. Jadi ini gambaran virus. Jadi mungkin gambarannya seperti ini ya. Virus itu di dalamnya ada RNA ataupun DNA ya, sesuai virusnya. Kalau corona ini adalah virus RNA. Virus RNA. Kemudian dibungkus dengan
amplop ya. Yang ini adalah terdiri dari lipoprotein, protein dan lemak. Kemudian ada spike-nya. Spike glikoprotein ini tempat untuk menempelkan ke reseptor yang sesuai. Kalau corona itu di reseptor S2, ya, ada di saluran napas, saluran mulut, ya, di paru-paru. Ya, gitu. Jadi ini tempat. Nah, jadi tidak sembarang bisa menempel, ya hanya di reseptor tertentu yang ini bisa masuk. Ya cuma susunannya ini. Ada RNA, ada envelope, ada spike-nya. Kemudian ini tidak memiliki mitokondria, tidak memiliki ribosom. Sehingga fungsi virus ini ketika masuk, dia tugasnya hanya satu, untuk replikasi, membelah diri. Dia nggak ngapa-ngapain sebenarnya. Hanya pokoknya masuk, saya ingin berkembang biak, membelah diri. Tapi sekali lagi ini hanya modal dengkul, dia nggak punya modal apa-apa. Akhirnya dia masuk, ya dia pinjam sel inangnya atau host atau manusia yang diinfeksi, atau sel inang ya, kita sebut sel inang. Ya, maka ketika dia masuk, maka dia langsung masuk sel dan dia menggandakan diri dengan bantuan ribosomnya sel inang. Jadi dia hanya modal dengkul aja ini virus ini. Jadi pokoknya hanya modal RNA ini aja. Dan dia bertugas replikasi sehingga ini dikirim ke ribosom, ribosom membuat mengerjakan sesuai perintah dari virus ini untuk menggandakan diri. Nah, ini gambaran secara umum tadi. Saya rasa ada paham tadi ya. Ini juga tadi. Kemudian virus corona ini akan masuk melalui sini ya, mulut, hidung, kemudian akan masuk di mukosa. Jadi mukosa itu adalah lapisan keluar dari saluran napas ini. Kalau di luar ini mungkin kulit, nah kalau di dalam ini mukosa yang berisi yang mengeluarkan ya semacam lendir. Gitu. Nah, ketika masuk sini, maka ini akan menempel di sini karena ada reseptor yang sesuai, yaitu reseptor S2. Maka ketika dia sesuai, ya Jawanya tunggu ketemu tutup. Ya. Klik mana virus itu akan dibawa masuk ke dalam sel. Nah, kemudian virus itu akan masuk ke dalam sel. Nah, sel kita mempunyai tentara-tentara, namanya sel imun. Ya. Sel imun punya banyak tentara. Jadi tentara-tentara kita sebenarnya semuanya sama dulu, berarti dari stem cell ya, stem cell. Kemudian dia akan berkembang ya, akhirnya terbentuklah sel imun. Nah, sel imun itu dibedakan ada dua macam ya. Jadi ini harus paham sehingga nanti tahu bagaimana kok terus panas dan sebagainya. Ya, harus paham ya. Jadi ada dua ini yang untuk istilahnya menyerang virus corona itu. Ya. Yang pertama adalah innate response cell atau ini adalah sel primitif atau ini tentara bawahan prajurit, tamtama prajurit. Nah, ketika masuk maka
sel-sel ini rame-rame. Sel ini apa? Yaitu ada mast cell, ada monosit, eosinofil, basofil, neutrofil. Ini waktu pemeriksaan darah lengkap itu ada, ya, bisa dikerjakan di puskesmas saja bisa, di klinik bisa. Dari ini. Ini adalah prajurit tamtama atau prajurit level garda depan. Ketika sel masuk, maka ini rame-rame. Ini rame-rame, istilahnya kalau orang Jawa itu titir, kentong. Deng dong 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 dong, ya, itu. Nah, ini sebagai tanda bahwa ada orang asing masuk, virus masuk, sehingga ini berfungsi untuk membangunkan semua sel supaya siaga dan melakukan penyerangan terhadap virus tersebut. Maka prajurit-prajurit ini ya, rame-rame langsung mukul kentongan, titir. Ya. Nah, efeknya apa? Nah, ini efeknya adalah sehingga mengeluarkan sel radang, ya. Atau mungkin diistilahkan seperti mengeluarkan ya badai sitokin, ya, sitokin. Nah, ini adalah yang memicu sel radang. Sel radang itu ya panas, ya terjadi pembengkakan di alveoli, di saluran nafas, keluar lendir yang banyak, terasa nyeri, pusing, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah tanda-tanda sel radang. Ya, sel radang ini diperlukan juga karena memang itu sebagai sirene atau mungkin membangunkan semua tentara untuk siaga dan menyerangnya. Ini penting. Namun itu tidak boleh lama-lama. Kalau terjadi lama-lama kronis ya itu akhirnya paru-parunya akan terisi banyak lendir dan terjadi penebalan sehingga terjadi sesak napas, ARDS dan akhirnya meninggal. Nah, jadi yang diharapkan ini cukup sebentar saja. Nah, ini kondisi akut, ya, kondisi akut. Jangan sampai terjadi kronis, ya, nanti tidak baik. Ya. Nah, ketika virus masuk, tamtama prajurit tadi menyerangnya, ya, menimbulkan seradang. Kemudian tubuh punya yang namanya adalah hansip atau intel, namanya dendritik sel, ya, dan makrofag. Nah, ini akan mengenali virus itu, ya, Kemudian ini nanti yang akan melapor ke CD4, atau di T-sel, deposit T-selnya. CD4 ini adalah komandannya, yaitu jenderal besarnya tentara dalam tubuh kita. Nah, CD4 ini nanti yang akan memerintahkan, mengatur kepada Kopassusnya, ya, pada Kopassusnya ini di CD8 untuk menyerang ini yang di dalam sel. Ya. Kalau di luar sel itu pada deposit T sel, ya. Jadi antibodi yang di luar sel. Kalau CD8 ini di dalam sel, ya, Kopassusnya. Jadi kalau yang main penggede-penggede ini ya, bekerja dengan sangat efektif. Jadi cukup sekali bom itu ya, mati semua virusnya. Kalau yang ini tadi ya mungkin pakai pedang, jadi tong ya, kita keluar seradang. Tapi ini juga penting karena memang itu untuk membangunkan semua tentara-tentara. Ya, ya. Tapi nggak boleh lama-lama, harus segera diambil alih oleh ini CD8 dan deposit T-sel ini. Sehingga ini sudah sel radangnya turun, tinggal penggede-penggedenya nanti yang akan menyelesaikan. Nah, sel imun ya ada divisinya tadi ya. Yang prajurit tadi di garda depan, yang ini menimbulkan sel radang, ya panas, batuk, sakit
tenggorokan, pusing dan sebagainya. Ya. Ini karena proses ini. Ini yang pertama kali menyerang ya, dan rame-rame ya, hingga efeknya itu tadi terjadi radang. Kemudian nanti ada intel dan hansip. Ini ada mast cell dan sel dendrit. Ini yang mengenali virus itu untuk dilaporkan ke komandan. Komandannya ini CD4 atau helper T cell. Kemudian ini setelah mengenali ini maka dia akan ya, menggerakkan ini. Ya. Ada Kopassus ninjanya yaitu di CD8 ini yang di dalam sel. Kemudian yang di luar sel itu ada antibodi atau plasma sel. Jadi ini yang menyerang ya, sebelum virus masuk. Dan ini sel ini adalah bersifat apa ya, mempunyai memori ya. Sehingga ketika virus itu sudah pernah masuk, maka ini sudah terbentuk, sudah punya memori ya. Oh ini dulu orang yang telah nyerang, sudah punya senjatanya untuk menghancurkan ini. Tapi kalau belum pernah, kayak virus corona ini, ya, karena baru, maka ini belum punya memori, sehingga ini bekerjanya juga agak lambat. Nah, yang pertama kali bekerja ini ya, di prajurit. Kemudian kalau natural killer cell ini bisa berfungsi sebagai inet atau garda depan, bisa berfungsi sebagai adaptif. Tadi sudah kita mengenal ya, sel manusia, virus, dan sistem pertahanan atau sistem istilahnya penyerangan terhadap virus itu. Ya, kita kembali, ini adalah sel. Ya, sel. Di dalam sel tadi ingat tempat untuk penghancuran degradasi adalah lisosom. Lisosom. Nah, kita mengenal autofagi. Autofagi. Nah, ini. Autofagi adalah jalur sitoprotektif perlindungan sel yang mendegradasi dan mendaur ulang organel dan makromolekul yang rusak untuk mempertahankan homeostasis intraseluler. Jadi ini adalah bentuk perlindungan sel. Dengan cara mendegradasi yang tidak berguna, ya, termasuk virus yang dianggap sampah lah, itu untuk didaur ulang menjadi potongan asam amino dari lisosom. Autofagi ini terjadi ketika ada sampah-sampah sel, ya, termasuk virus yang tidak berguna, itu nanti akan dibuatkan membran, ya seperti ini contohnya. Ini membran. Ya. Jadi tadinya ini partikel-partikelnya, ya, sampah-sampahnya sel, kemudian mulai terbentuk membran. Jadi fagofor ini, fagofor, sehingga membrannya semakin panjang dan menyelimuti semua sampah ini. Ya, akhirnya terselubung oleh fagofor itu. Kemudian terbentuklah ya di dalamnya ini sampah-sampah, kemudian menyatu menjadi autofagosom. Ini autofagosom. Di ini dan ini ya sama. Ini proses sama, cuma digambarkan berbeda. Ya. Jadi ini mulai terbentuk membran tadi, dan ini dikumpulkan. Fagosom ini tugasnya mengumpulkan. Nah, setelah terkumpul, ini dilingkupi. Ya.
membrannya, autofagosom. Kemudian autofagosom ini akan bergabung berfungsi dengan lisosom, ya, sehingga terjadilah autolisosom. Kemudian oleh lisosom ini partikel-partikel tadi, sampah-sampah tadi itu dihancurkan karena sifatnya ada asid, dipotong-potong jadi kecil-kecil, jadi potongan asam amino atau potongan protein. Dan ini nanti untuk didaur ulang bisa digunakan untuk membuat DNA, membuat RNA, membuat enzim, membuat hormon. Ini adalah proses degradasi dari sampah-sampah yang tidak berguna dan untuk didaur ulang. Nah, ini namanya adalah proses autofagi. Nah, autofagi ini bisa aktif kalau sel itu berada dalam nutrisi yang rendah atau kekurangan nutrisi. Artinya berarti dalam kondisi glukosa yang rendah, gula yang rendah. Sudah tahu ya kuncinya di sini. Ya, sampah-sampah ini akan dimakan, didaur ulang oleh proses autofagi ini untuk dijadikan asam amino yang kecil-kecil. Ya. Syaratnya apa? Syaratnya di sel itu gulanya rendah, kekurangan nutrisi. Di dalam hal ini adalah untuk proses efisiensi. Ya. Maka kuncinya ketemu. Kenapa? Puasa itu bisa mencegah virus corona atau mencegah berkembang biaknya corona. Ya, itu. Karena apa? Karena ini kondisi puasa, glukosanya adalah rendah. Glukosanya rendah. Sehingga kalau glukosa rendah, terjadi efisiensi ini, proses autofagi ini menjadi aktif. Maka virus yang masuk tadi itu akan dimakan oleh autofagosom. Autofagosom untuk dihancurkan di lisosom yang namanya autofagi. Kalau gulanya tinggi, atau mungkin orang diabetes, atau mungkin ya orang yang mengkonsumsi banyak gula, ya, maka proses ini tidak akan terjadi, ya, karena nanti untuk membentuk bahan-bahan enzim, hormon atau yang lain akan mengambil glukosa yang ada. Gitu. Karena ini akan berpikirlah kenapa mendegradasi, capek-capek ini ada glukosa yang nganggur, ya udah saya jadikan bahan aja glukosa ini, kan ibaratnya begitu. Tapi kalau glukosanya rendah, puasa, waduh ini aku kekurangan bahan baku ini. Ya deh ini ada virus, ada sampah-sampah ini, tak daur ulang aja, tak jadikan enzim, tak jadikan hormon insulin, tak jadikan RNA. Nah, begitu. Sudah tahu ya. Lain halnya tadi kalau glukosanya tinggi ya, jadi kita flashback ke sel ya. Nah, ini. Kalau glukosa tinggi, berarti banyak nutrisi di sini, tidak dalam keadaan puasa atau makan banyak karbohidrat, maka ketika virus masuk, ya, ini virus masuk, maka dia akan ke ribosom. Nah, ribosom tahu kan tadi, dia untuk mencetak apa yang diperintahkan oleh DNA lewat RNA tadi. Maka virus ini adalah berisi RNA, program RNA ya, untuk membelah diri. Maka dia akan ke sini, dia akan masuk. Dari ribosom ini pokoknya pokoknya tugas saya adalah menjalankan SPK itu, surat perintah kerja itu. Virus corona ditugasi untuk replikasi, menggandakan diri. Ya, makanya ribosom ini akan
menggandakan virus ini. Bahan bakunya dari mana? Bahan bakunya dari glukosa karena di sini banyak glukosa. Ingat tadi kondisinya tidak sedang puasa sehingga banyak glukosa. Oh, bahan bakunya banyak. Nah, virus ini RNA ini suruh membuat RNA lagi, yaitu yang jadi virus itu. Oh, bahan baku banyak, ya udah tak produksi sebanyak-banyaknya. Maka ketika virus masuk, ya dia akan langsung bereplikasi, langsung menggandakan diri sebanyak-banyaknya sampai ribuan dalam tubuh ini. Karena bahan bakunya tersedia. Ini kondisi tidak puasa. Tapi kalau dalam keadaan puasa, dia masuk, mau ke ribosom mau menggandakan virusnya, itu nggak tahu, waduh lah ini bahan bakunya nggak ada. Ibaratnya mau bikin kue, tepung terigunya nggak ada. Ya gimana? Ya tetap nggak bisa. Ribosom, waduh lah ini gulanya nggak ada. Untuk membuat purin pirimidin saya butuh gula. Ini nggak ada. Ya udah saya nggak bisa menuruti surat perintah kerja ini. Ya, akhirnya udah, akhirnya kan tidak bisa menggandakan diri si virus ini, tidak bisa bereplikasi, sehingga ini ya tetap di sini. Nah, akhirnya nanti ada autofagosom. Autofagosom itu bekerja atau aktif ketika glukosanya turun. Maka virus yang ada ini akan dimakan oleh proses autofagi itu untuk dihancur dan masukkan ke lisosom, untuk dipecah-pecah, dihancurkan di situ. Ya, paham kan? Berarti kenapa puasa itu bisa mencegah corona? Karena itu ribosom nggak punya bahan baku untuk menggandakan itu. Perlu glukosa, tapi glukosanya nggak ada orang lagi puasa. Dan yang kedua, autofaginya menjadi aktif, ya, karena proses efisiensi. Ya. Ini glukosanya kok rendah, proteinnya rendah. Ini karena ternyata sedang puasa, ya udah kita lakukan efisiensi. Jadi sisa-sisa yang nggak berguna tadi, termasuk virus, itu akan dimakan, dihancurkan untuk dijadikan asam amino. Asam amino ini ya yang bisa digunakan didaur ulang lagi untuk menjadi produk-produknya, ya. Menjadi enzim, menjadi hormon, menjadi RNA, DNA dan lain sebagainya. Ya. Ya. Jadi rotavirus itu dari cerita tadi, berarti virus itu wajib butuh sel inang atau host. Ya, berarti butuh sel manusia. Karena dia butuh berkembang biak dan dia modal dengkul. Dia nggak punya modal apa-apa, cuma modal program aja. Jadi virus itu hanya program untuk menggandakan diri. Kemudian masuk sel ya pakai bahan bakunya dari sel inang itu. Virus itu bukan makhluk hidup kok, dia hanya program. Kemudian protap yang kedua menggunakan nukleotid dan enzim dari sel inang. Nah, itu tadi. Kesimpulannya virus ini hanya modal dengkul, ya. Hanya untuk bereplikasi atau menggandakan diri, ya. Dan sebenarnya dia nggak ngapa-ngapain virus itu. Lalu kok terjadi batuk panas ya karena virus itu dianggap benda asing, kemudian diserang oleh tentara garda depan tadi, oleh tamtama tadi, ya. Sehingga menimbulkan efek radang. Jadi proses radang, paru-parunya terisi cairan, ARDS, meninggal itu karena respon dari tentara-tentara kita. Kalau virusnya nggak ngapa-ngapain, cuma masuk tugasnya menggandakan diri, program menggandakan diri. Jadi yang membuat sakit itu karena ya itu proses radang yang berlebihan karena proses penyerangan dari tentara garda depan tadi yang terus-menerus. Maka di sini diharapkan ya,
proses inflamasi atau radang ini tidak terlalu lama sehingga paru-parunya tidak sampai terisi cairan. Kemudian cara mengenali berarti dengan melihat gejala klinis ya. Tadi sudah kita katakan ketika masuk akan diserang oleh eosinofil, oleh basofil, neutrofil, ya, sel emas. Ya. Nah, itu adalah tentara garda depan. Akibat penyerangan ini, maka mengeluarkan namanya interleukin, ya, interleukin 6 atau ini sitokin. Ya. Sitokin ini semacam sinyal sitokin ini. Namun ketika sitokin ini terus-menerus keluar, ya, sehingga disebut badai sitokin, ya, maka proses peradangannya pun menjadi berat, jadi luar biasa, ya. Sehingga demam tinggi terus, ya, batuk, lendirnya berlebihan, ya, penebalan jaringan napas, ya. Akhirnya sampai paru-parunya itu penuh, ya, dengan cairan yang menimbulkan kematian atau sampai gagal nafas. Jadi gejalanya ya sama berarti seperti gejala radang ya, demam, batuk pilek, letih, lesu, sakit tenggorokan, ya, gangguan sesak nafas. Kemudian penularannya karena tadi kan reseptornya kan ada di saluran nafas, ada di mulut, ada di hidung. Nah, otomatis pencegahannya ya jangan sampai virus itu masuk melalui pintu masuknya, yaitu yang berupa lapisan mukosa yang mengeluarkan cairan. Artinya jangan sampai masuk ke hidung, jangan ke mulut, jangan ke mata, jangan ke anus, dan sebagainya. Jadi itu nanti akan ketemu reseptor dari S2 sehingga itu nanti virus akan masuk lewat situ. Untuk mencegah masuknya ke lubang-lubang tadi, lubang hidung, mulut, mata, ya berarti yang pertama itu harus cuci tangan. Cuci tangan. Dan dengan cuci tangan, virus itu akan mati. Virus itu kan lemak, lapisan lipoprotein, lemak dan protein. Otomatis dengan sabun itu membrannya akan hancur. Kemudian memakai masker. Sehingga nanti droplet-droplet itu tidak akan masuk ke dalam tubuh kita. Ya, seperti kita ketahui, ketika kita berbicara, kita bersin, batuk, itu ada droplet yang keluar atau percikan-percikan dari ludah yang keluar. Nah, percikan itu banyak mengandung virus. Nah, sebelum droplet itu jatuh ke tanah, kadang sudah terhirup kita, ya, ketika kita tidak memakai masker. Nah, maka masker ini penting, ya, baik yang sehat maupun yang sakit. Kemudian jangan menyentuh benda-benda permukaan, ya, seperti meja, kemudian gagang pintu, kemudian apa, ya mungkin uang juga. Jadi itu. Tapi kalau itu sudah lama ya enggak, cuma virus itu kan biasanya 4 jam itu masih ada, masih hidup. Ya, gejalanya ini ya pusing, batuk, napas pendek, bersin, gagal ginjal, demam. Pencegahan ya ini tadi, ini adalah Yasunari Oksumi. Ya. Ini adalah penemu autofagi. Ini penemuan yang spektakuler, ya, spektakuler. Jadi dengan sistem autofagi ini beliau mendapatkan penghargaan hadiah Nobel pada tahun 2016 karena penemuannya tentang autofagi. Dan autofagi ini
berkembang terus dari ilmu ini, sehingga saat ini ada, mungkin sobat semua pernah dengar diet ketofastosis. Jadi dia dengan rendah karbohidrat, banyak lemak, dan disertai dengan puasa 16 jam. Dan itu bisa bermanfaat dalam banyak hal. Dalam imun tadi bisa mencegah masuknya virus, menghancurkan virus. Kemudian dalam penyakit degeneratif, ya, misalkan diabetes dan dislipidemik, ya, kolesterol yang tinggi, dan sebagainya. Dengan ilmu autofagi ini bisa diatasi. Nanti mungkin kapan-kapan akan kita terangkan mengenai pencegahan, ya, hiperglikemik atau pencegahan gula darah tinggi atau pencegahan diabetes, ya, dari ilmu autofagi ini. Ya. Nanti kita terangkan. Dan ini kalau nanti memahami sangat luar biasa. Jadi kita nggak membayangkan sebelumnya, dan ini mungkin agak tidak sesuai dengan kedokteran konvensional. Tapi setelah mempelajari ini, dan ini ilmiah bisa dipertanggungjawabkan, ya, ternyata memang luar biasa, ya, untuk mengendalikan diabetes. Bagi Anda penderita diabetes yang selama ini minum obat suntik insulin, itu dengan sistem diet ketofastosis, ya, dengan mengadop ilmu ini, nanti Anda akan lepas obat. Kalau nggak percaya, nanti bisa komen di sini, ya, atau mungkin bisa menghubungi saya. Ya, termasuk salah satunya. Ya, saya sudah 5 tahun suntik insulin, ya, dengan menerapkan ilmu ini, saya sudah lepas obat. Jadi yang disimpulkan tadi, ya, untuk mengaktifkan autofagi, ya, dengan berpuasa, mengurangi karbohidrat dan gula, dan menciptakan hormon kebahagiaan. Jadi hormon kebahagiaan itu kan ada endorfin, ada oksitosin, ada dopamin, ada serotonin. Itu akan mencegah terbentuknya glukosa. Jadi glukosa itu selain eksogenus atau asupan dari luar, ternyata glukosa ini bisa diproduksi di dalam atau endogenus, ya, namanya gluconeogenesis, ya. Jadi orang yang kekurangan hormon kebahagiaan atau hormon stresnya tinggi, hormon kortisolnya tinggi, ya, itu akan terjadi banyak produksi glukosa, sehingga orang yang stres, pikirannya negatif, selalu curiga, cemas, tidak tidur, ya, suka begadang, itu akan menyebabkan gula darah tinggi. Ya, gula darah tinggi. Kalau gula darah tinggi, selnya banyak gula, ya otomatis tadi autofagi tidak aktif, virus masuk, ya gampang berkembang biak karena bahan bakunya ada di situ. Ya. Nah, ini harus selalu happy, jangan stres. Kemudian disimpulkan lagi, mengapa puasa bisa melawan corona? Karena tadi, ya, glukosa yang rendah akan mengaktifkan autofagi atau sistem penghancuran sampah sel, sehingga virus pun akan hancur oleh ribosom. Ya. Oleh lisosom, oleh lisosomnya. Kemudian autofagi tidak akan aktif manakala tersedia banyak glukosa, banyak protein, keadaan stres, kurang tidur, jengkel, marah, nyinyir, dan sebagainya. Kemudian
Karena bahan baku replikasi pengandaan virus itu memerlukan glukosa. Dalam keadaan puasa, maka glukosa rendah, sehingga replikasi pun tidak akan terjadi. Nah, ini seperti tadi ya, yang kita terangkan proses terjadinya autofagi. Cara meningkat pencegahannya adalah Wuhan ya, wajib cuci tangan, usahakan pakai masker, harus cek panas badan, jangan berkerumun, ya, noda wajah usap dengan tangan bersih. Jaga jarak, jangan berkumpul-kumpul, kemudian jarak itu minimal 1,5 meter, aman 2 meter. Pakai masker semua ya, baik yang sakit maupun yang sehat. Cuci tangan itu juga harus sering dilakukan. Jangan mudik, ya. Tidak usah mudik dulu, ditunda tahun depan. Kemudian tetap tenang, ya, selalu senyum, membantu orang lain, olahraga, jangan sampai stres, gitu. Jangan nyinyir, ya. Jangan marah-marah, jangan begadang. Oke, ya, itu yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan bisa berguna. Anda kemudian kalau ada pertanyaan, silakan WA di 081212130027 sama saya, Dr. Iskandar, Direktur Klinik Pratama Mutiara Sehat, yang juga sebagai Ketua ID Cabang Sukoharjo. Kami tunggu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Kemudian jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.